Oke, halo guys, kita dari grup 2. Grup 2 itu ada siapa aja sih? Ada yang pertama ada Arihat Suyono, yang kedua ada Baihaki Noval, yang ketiga ada Ine, yang keempat ada Priscilia Melani, dan yang kelima ada Tio Asmoro. Next. Nah, di sini kita akan membahas tentang Tokopedia. Kita di sini akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada company profile-nya, terus situation analysis, SWOT analysis, MSP model, dan looking ahead. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkatnya. Jadi, PT Tokopedia ini didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leonitinus. Nah, pada 6 Februari 2009. Pengusaha ini mengelola Tokopedia yang diluncurkan secara publik pada 17 Agustus 2009. Para pendiri yang lahir dan besar di kota-kota kecil di Indonesia ini mencoba menyelesaikan persoalan ketimpangan di tanah air. Dengan demikian, misi perusahaan adalah mendemokratisasi perdagangan melalui teknologi. Berawal dari bisnis marketplace, Tokopedia ini telah berkembang menjadi perusahaan teknologi dengan marketplace, vintage, pembayaran logistik, pemenuhan fulfillment, dan bisnis retail baru. Nama perusahaan ini berasal dari penggabungan toko bahasa Indonesia untuk shop dengan ensiklopedia. Tokopedia sudah menjadi salah satu perusahaan startup yang menyandang unicorn di Indonesia, yaitu perusahaan dengan nilai valuasinya sebesar 1 miliar USD bersama dengan perusahaan ride hailing Gojek, perusahaan lainnya, perjalanan Traveloka, perusahaan e-commerce, Bukalapak, dalam perusahaan fintech, OVO, dan lain-lainnya. Next. Nah, Tokopedia itu perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Kecamatan yang terjangkau itu ada 99%. Lalu pengguna aktif setiap bulannya itu bisa 100 juta plus. Terus penjualnya juga ada 11 juta. Terus ada juga penjualan atau pembisnis barunya itu 86,5%. Next. Nah, dampak current condition atau kondisi saat ini, dampak Tokopedia bagi perekonomian Indonesia itu memperdayakan 90% penjualan berskala mikro. Saat pandemi, Tokopedia mendorong para pelaku UMKM untuk dapat bertahan dan mengembangkan bisnisnya melalui adopsi digital. Lalu yang kedua, 76,4% penjual merasakan kemudahan mengelola bisnis di Tokopedia. Lalu jumlah penjualan ini juga meningkat 133%. 7 dari 10 pelaku usaha mengalami lonjakan volume penjualan seiring dengan beralihnya pergeseran penjualan secara daring melalui Tokopedia, kanal Tokopedia. Lalu yang terakhir ada mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Next. Nah, gimana sih caranya Tokopedia itu bisa selalu meningkat? Nah, itu dia bekerja sama untuk menjadikan BTS dan Blackpink menjadi brand ambasadornya. Next. Nah, Tokopedia itu berawalnya itu dari marketplace. Terus dia banyak, jadi ada logistik, terus juga tax-fin dan pembayaran, dan new retail. Nah, Tokopedia ini sekarang ada bukan hanya marketplace, dia juga ada banyak ada Tokopedia Salam, Digital Goods, Tokopedia Keuangan, dan lain sebagainya. Next. Nah, rencana masa depannya itu apa sih? Setelah 1 dekade berkomitmen untuk menciptakan ekosistem super ini, kini Tokopedia berupaya untuk menciptakan ekosistem menyeluruh yang dapat menjadi andalan dalam menjalani keseharian. Dengan misi untuk mendorong kemajuan, Tokopedia dan Gojek menyatukan kekuatan melalui GoTo dengan
mendorong kemajuan Tokopedia dan Gojek dengan menggabungkan layanan e-commerce, on-demand, serta layanan keuangan dan pembayaran. Lalu juga rencana lainnya adalah yang pertama itu memperkuat inti infrastruktur perusahaan, yang kedua ada fokus kepada konsumen, yang ketiga fokus pada penguatan platform data, yang keempat ada pemanfaatan kecerdasan buatan, yang terakhir ada mengoptimalkan eksekusi teknologi secara finansial. Oke, selanjutnya situational analysis. Yang pertama itu pestal itu apa sih? Ya pokoknya dia membahas tentang political, economic, social, technological, environmental, dan legal. Yang pertama legal dari Tokopedia itu sepenuhnya mematuhi kebijakan aturan dari pemerintah, dan juga Tokopedia pun ingin menjaga kenyamanan ekosistem yang ada di Tokopedia dengan memiliki berbagai kebijakan atau ketentuan konten untuk si sellersnya, dan juga yang paling penting kebijakan mengenai privacy pengguna dan maupun sellersnya tersebut. Yang kedua ada environmental. Tokopedia memiliki peluang pertumbuhan dengan menilai faktor environmentalnya seperti campaign perubahan iklim, kebijakan lingkungan dan lainnya. Terus juga ada teknologi. Menurut si Tokopedia, teknologi itu memfasilitasi inovasi Tokopedia, bukan menghalangi perkembangannya. Tokopedia memperluas bisnisnya dengan berkolaborasi bersama para mitranya untuk berkontribusi terhadap kemajuan teknologi bagi penerapan di dunia nyata. Seperti yang sudah tadi dijelaskan rekan saya, salah satunya ada Tokopedia Salam, Tokopedia Academy, dan lainnya. Lanjut ada di sosial. Tokopedia adalah sebuah platform yang memiliki banyak network di dalamnya, yang bergantung pada teknologi untuk menggantikan employees di masa depan nantinya. Ketersediaan produk yang bervariasi yang mudah diakses hanya dalam satu platform, lalu pembayaran yang mudah dan pengiriman yang akan sampai langsung di depan pintu customers adalah beberapa alasan Tokopedia sangat populer di semua kalangan pengguna. Dan ekonomi yang tadi juga dijelaskan oleh rekan saya, Tokopedia itu memiliki misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Dia juga sudah memberdayakan 10% penjual berskala mikro, peningkatan penjualan dari tahun sebelum itu 133%, memiliki 11 juta penjual aktif, dan juga yang terakhir dengan dia berkolaborasi dengan Gojek dan namanya GoTo. GoTo itu mewakili 2% dari total PDB Indonesia. Yang terakhir ada political. Mulai 1 Desember 2020, Tokopedia secara resmi menjadi pemungut PPN 10% untuk barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang dijual melalui platform Tokopedia. Seller tidak perlu khawatir, PPN 10% ini hanya berlaku untuk produk yang menjual produk digital dari luar negeri. Yang bisa dilihat selanjutnya bisa dilihat di sini. Oke, untuk yang kedua, situational analysis. Ya, kondisi bisnis e-commerce itu sekarang gimana sih? Menurut berita di sini, bisnis e-commerce di Indonesia itu semakin menjanjikan, di mana di tengah pandemi pun e-commerce ini atau bisnis yang berbasis digital ini proyeksi tumbuh 33,2% dari tahun 2020, yang mencapai nilainya itu 253 triliun rupiah menjadi 337 triliun rupiah pada tahun ini. Dan ini juga ada semacam research dari Wear Social, di mana yang pada tahun 2020 total yang belanja online ini yang di dunia ini mencapai nilainya 30,31 triliun dolar. Sangat menjanjikan. Nah, untuk dari sisi customersnya bisa dilihat dari total pengguna internet di Indonesia kan sebesar 202,6 juta orang yang menggunakan internet, dan yang menggunakan orang Indonesia dari 202,6 juta ini sekitar 88%-nya itu dia menggunakan internet itu untuk e-commerce, untuk belanja online. Jadi ya sekitar hampir 160 jutaan. Jadi banyak banget kan orang Indonesia tuh belanja. Dan ini terakhir juga, siapa sih yang dari sisi customer, siapa sih range yang yang beli
yang membeli produk-produk di e-commerce. Jadi dari yang dari umur 16 sampai 24 tahun itu sekitar 84,8% dari yang tadi menggunakan internet itu dia ngebeli, sampai sekitar 77,3% itu dari umur 55 sampai 64 tahun itu dia membeli buat produk di e-commerce seperti itu. Dan juga dari sisi keinginan belanja online tetap tinggi pasca pandemi. Jadi ini prediksi dari risetnya si Tokopedia dengan LPEMFEBUI. Jadi pasca pandemi itu bukannya nyusut, malah orang beli. Jadi bohong kalau nggak punya duit ya. Jadi pada belanja. Jadi konsumen lama, konsumen baru tipe 1, konsumen tipe 2. Jadi ini yang coklat ini tuh peningkatannya lah. Tuh. Dan siapa sih yang belanja online masih jadi pilihan konsumen ya, range-nya bisa dilihat sih di grafiknya. Dan bisa dilihat dari segi competitors ini di Indonesia dari iprice.co.id, Tokopedia masih menjadi nomor 1 dalam pengunjung web bulanannya. Yang kedua tentunya kompetitor utamanya lah bisa dibilang Shopee, yang kedua Bukalapak, Lazada. Namun dari sisi top e-commerce di Asia Tenggara, Shopee nomor 1, Tokopedia nomor 3. Makanya ini nanti akan jelaskan lebih lanjut kenapa Tokopedia merger dengan Gojek bisa biar cepat lah melawan Shopee begitu. Oke, lanjut. Oke, baik. Jadi di sini saya akan membahas tentang SWOT analisisnya dari Tokopedia. Next. Oke, yang pertama strength. Strength dari Tokopedia ini bersifat gratis dan tidak berbayar, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada Tokopedia sangat mudah diakses dalam hal mendaftar, menjual, ataupun membeli. Lalu yang ketiga ada tampilan dan toolbar mudah dipahami, mulai dari kategori sampai keterangan-keterangan yang lain. Yang keempat, adanya fitur promosi produk gratis yang membantu penjual. Yang kelima, sering adanya promo diskon. Lalu adanya fitur pre-order untuk produk import karena proses ini biasanya lebih lama. Lalu yang ketujuh, adanya fitur estimasi total yang harus dibayar pembeli, seperti total harga produk dan estimasi ongkos. Estimasi ongkos kirim hingga jasa ekspedisi yang tersedia. Yang delapan, ada metode pembayaran dan transfer cukup lengkap dan banyak pilihan, serta verifikasi pembayaran melalui transfer juga termasuk cepat. Yang kesembilan, ada waktu proses pesanan memiliki waktu yang lebih leluasa, berkisar 5 hingga 7 hari semenjak invoice masuk. Yang ke-10, keamanan cukup baik karena adanya penggunaan kode OTP. Next. Lalu di sini weakness-nya. Weakness dari Tokopedia ini ada apa aja sih? Yang pertama, website dan aplikasi Tokopedia kerap mengalami error dan juga terlalu sering maintenance. Yang kedua, error pasca maintenance efeknya bisa sampai 1 hingga 2 hari dengan keluhan yang bermacam-macam. Yang ketiga, terkadang barang yang diterima tidak sesuai dengan yang ditampilkan. Lalu yang keempat, fitur pengelola stok barang masih dirasa kurang optimal. Karena saat ada pembeli yang tengah menunggu pembayaran, stok produk tidak secara optimal berkurang. Yang kelima, tidak adanya fitur blacklist untuk buyer atau pembeli. Yang keenam, data informasi pribadi penjual tidak tertutup yang memungkinkan dapat dicuri dan dimanfaatkan untuk aksi penipuan. Yang ketujuh, karena bergantung dengan internet, sinyal internet kadang susah dijangkau di daerah-daerah tertentu. Yang kedelapan, karena untuk mengakses harus menggunakan internet, maka pasar terbatas pada penggunaan internet. Next. Lalu ada opportunities-nya. Opportunities dari Tokopedia ini apa aja sih? Yang pertama, jual beli online di Tokopedia memakai bahasa Indonesia. Karena masyarakat Indonesia tidak semuanya bisa menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, menjadi toko online yang bisa menjangkau seluruh Indonesia. Yang ketiga, toko yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Yang keempat, masih banyak masyarakat yang bersifat konsumtif. Yang kelima, menargetkan pada masyarakat yang ingin sesuatu secara instan tanpa perlu pergi ke pasar, toko, ataupun mall. Yang terakhir, tren belanja online semakin meningkat. Next. Lalu di sini ada traits-nya. Traits dari Tokopedia ini apa aja sih? Yang pertama, persaingan dengan situs jual beli lain yang menyediakan layanan serupa.
Yang kedua, apabila tidak ada program dan inovasi akan tertinggal oleh situs jual beli yang lain. Yang ketiga, ancaman dari hacker yang bisa mencuri data pembeli maupun penjual. Yang keempat, masih banyak masyarakat yang gaptek atau nggak ngerti teknologi. Yang kelima, budaya masyarakat yang masih cenderung memilih pasar konvensional. Yang keenam, tidak adanya jaminan bahwa transaksi e-commerce terbebas dari upaya perusakan atau pemanipulasian data. Yang ketujuh, masyarakat di Indonesia yang masih ragu dengan jual beli online karena menganggap jual beli online itu rawan akan penipuan. Lalu next akan dibahas oleh Ina. Ya, saya akan menjelaskan tentang MSP model. Apa sih MSP model itu? MSP model adalah teknologi atau produk atau layanan yang menciptakan nilai terutama dengan memungkinkan interaksi langsung antara dua atau lebih customer dan grup partisipan seperti Gojek, Tokopedia, dan Facebook menciptakan nilai dengan memungkinkan interaksi antara dua atau lebih customer group. Next. Nah, dapat kita lihat Tokopedia Marketplace ada 3 tahapan, yaitu buyers, marketplace, Tokopedia, dan supply-nya itu ada sellers, para UMKM, official store, merchant, mitra logistiknya yaitu ada GoBox, JNE, JNT, Tiki, dan lain-lain. Mitra pembayarannya bisa melalui OVO, GoPay, Dana, M-Banking, Indomaret, dan sebagainya. Next. Nah, di sini ada Tokopedia keuangan. Bisa kita lihat yang pertama itu sellers dan buyers, asuransi pinjaman atau investasi. Nah, yang kedua yaitu supply tersebut bisa melalui pinjaman online. Bisa kita lihat contohnya bisa melalui CS Finance, Bank Syariah Mandiri, dan lain-lain. Ada asuransi bisa melalui Aksa Mandiri, Aksa Finansial, Allianz. Lalu ada pinjaman modal melalui BRI, DBS, Bank Sahabat, Sampurna, dan kartu kredit bisa melalui BRI, Aeon, OCBC, NISP. Nah, di sini reksadana bisa hanya satu ya, yaitu Bareksa atau emas. Next. Nah, di sini ada Tokopedia toko cabang. Nah, cabang tersebut bisa para merchant atau toko atau official store. Next. Nah, Tokopedia sudah bekerja sama ya dengan Gojek atau Goto. Bisa kita lihat di sini ada untuk Gojek, Tokopedia, bisa GoPay, Goto, dan sebagainya. Next. Terima kasih Mbak Ina untuk kesempatannya. Yang terakhir yang kita bahas adalah future pandangan Tokopedia untuk masa depan. Nah, di sini saya akan membahas inovasi Tokopedia itu sendiri. Yang pertama ada Tokopedia Salam. Nah, Tokopedia Salam ini adalah ekosistem yang mengkurasi kebutuhan market syariah dengan menghadirkan produk fitur dan layanan yang baik dan amanah. Yang kedua adalah Tokopedia Academy. Wajah para pegiat teknologi dengan program yang dikemas secara menarik melalui pelatihan, seminar, panel, diskusi, dan workshop tentunya. Tentunya dengan Tokopedia itu adalah berbasis teknologi, mereka sangat intens mengenai Tokopedia Academy ini. Next. Oke. Nah, yang terakhir yaitu adalah merger antara Gojek dan Tokopedia.
kira-kira yang membuat mereka membuat merger ini adalah persaingan sektor ekonomi digital yang tentunya marak sekali diperbincangkan di dunia maya juga ya. Nah, GoTo adalah sebutan untuk nanti merger mereka, yaitu untuk IPO, yaitu adalah diklaim menjadi kolaborasi usaha terbesar sekaligus kolaborasi terbesar antara dua perusahaan internet media di Asia pada saat ini. Nantinya kedua perusahaan ini akan saling melengkapi untuk bagai layanan pada konsumen, mulai dari e-commerce, pengiriman barang dan makanan, transportasi hingga keuangan. Nah, GoTo ini adalah menjawab beberapa tantangan sebelumnya, yaitu adalah Shopee dengan si grupnya dan Grab, OVO dan MT. Nah, menyusul Bukalapak juga yang sudah IPO di tahun ini, GoTo rencana akan IPO juga di tahun ini paling cepat dan paling lambatnya di tahun 2022. Tentunya dengan merger mereka berdua ini adalah banyak layanan-layanan yang akan diberikan ke customer tentunya. Semakin banyak, semakin bagus, dan tentunya ini menjadi salah satu nilai baik untuk kedua perusahaan e-commerce ini. Seperti itu presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.